Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang penuh ketidakpastian, puncak peringatan Hari Pers Nasional 2021 diselenggarakan dengan penuh kesederhanaan namun tetap mengobarkan semangat kebersamaan melawan pandemi. Puncak peringatan Hari Pers Nasional 2021 kali ini mengambil tema Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, dan Pers sebagai akselerator perubahan. Peringatan Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari kembali digelar. Pada tahun ini, gelaran acara berlangsung di Candi Bentara Ancol, Jakarta. Selain hadir langsung di lokasi acara,
Peserta Hari Pers Nasional dari 37 provinsi di Indonesia juga turut bergabung melalui sambungan video conference. Hadir pula sejumlah pejabat pemerintah serta para duta besar negara-negara sahabat. Sementara itu, Atal SD Paris selaku penanggung jawab Hari Pers Nasional 2021, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Menkominfo Johnny G. Plate bergabung bersama Presiden Joko Widodo dari Istana Negara. Tahun ini, Hari Pers Nasional mengambil tema Bangkit dari Pandemi, Jakarta, Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan Pers sebagai akselerator perubahan. Selaku tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional 2021, Gubernur Anies Baswedan memberikan apresiasi terhadap insan pers yang tetap bertugas di tengah pandemi. Anies mengucapkan terima kasih atas peran awak pers yang memastikan masyarakat mendapat informasi yang aktual dan terpercaya. Peranan insan pers diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan baik di sektor kesehatan maupun ekonomi. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang saya hormati Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Bambang Susatyo, yang saya hormati Ketua DPR Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani, yang kami hormati Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Lanyala Mataliti, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Dewan Pers beserta seluruh jajaran, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia beserta seluruh jajaran, para kepala daerah, para penerima penghargaan, dan seluruh hadirin undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersama-sama diberikan nikmat sehat sehingga bisa menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 yang tahun ini mengambil tema Bangkit dari Pandemi, Jakarta sebagai gerbang pemulihan ekonomi dan pers sebagai akselerator perubahan. Izinkan dalam kesempatan ini, atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mengucapkan terima kasih karena tahun ini Jakarta terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Pers Nasional, dan ini merupakan kehormatan bagi kami dan juga masyarakat Jakarta untuk bisa menjadi fasilitator dalam kegiatan berskala nasional sepenting ini. Sekaligus momentum Hari Pers di tengah pandemi ini semoga dapat kita jadikan sebagai sarana untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara pers, pemerintah, dan masyarakat. Bapak Presiden kami muliakan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Meskipun dalam suasana pandemi yang saat ini sedang kita alami, termasuk di Jakarta, insan pers terus bertugas, terus mengambil peran walaupun harus meninggalkan interaksi bersama keluarga untuk memastikan bahwa kita semua seluruh masyarakat mendapatkan pemberitaan yang aktual, up to date, dan terpercaya. Kami menyambut baik dan kami menyampaikan apresiasi karena kita semua merasakan manfaat dari pemberitaan itu untuk sama-sama memiliki pemahaman tentang pola hidup sehat dan cara kita mencegah penularan melalui kebiasaan 3M. Izinkan juga dalam kesempatan ini kami menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang hadir di Jakarta, kesempatan bagi teman-teman media untuk merasakan suasana ibu kota yang alhamdulillah sedikit demi sedikit kita lakukan perbaikan pembangunan. Izinkan kami juga melaporkan bahwa Jakarta pada tahun 2020 ini keluar dari daftar 10 besar kota termacet di dunia. Biasanya kita ingin masuk daftar 10 terbesar, kalau urusan kemacetan kita ingin keluar dari 10 besar.
Di tahun 2017, Jakarta nomor 4 di dunia, 2018 menjadi nomor 7, 2019 menjadi nomor 10, dan alhamdulillah di tahun 2020 kita menjadi ranking 31. Insya Allah ini memberikan pengalaman yang berbeda kepada rekan-rekan wartawan yang hadir khusus di Jakarta dalam rangka perayaan Hari Pers Nasional. Bapak Presiden yang kami muliakan, rekan-rekan pers yang berbahagia. Pada tanggal 9 Februari merupakan hari bersejarah bagi insan pers di tanah air. Dan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkokoh eksistensi dan sekaligus soliditas institusi pers. Apalagi di masa pandemi, masa penuh ujian seperti ini. Insya Allah dengan pesan optimisme dari media, maka kita semua akan bisa mengantisipasi seluruh perubahan termasuk mempercepat proses pemulihan perekonomian. Izinkan kami atas nama tuan rumah sekali lagi mengucapkan selamat memperingati Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers di tanah air. Salam hangat dan salam hormat kepada semua yang berjuang untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui media. Semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu diberikan kemudahan, dan insya Allah kita terus bergandeng tangan, saling mendukung untuk bangkit di pandemi COVID-19 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga acara peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Atal SD Pari selaku penanggung jawab Hari Pers Nasional 2021 menjelaskan bahwa tahun ini kondisi pers dan industri media di Indonesia berada di tengah tantangan yang sangat berat. Tidak sedikit media yang sudah dan terancam gulung tikar. Untuk itu, Atal berharap kepada pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, untuk segera mewujudkan insentif pers yang sebelumnya sudah dijanjikan. Atal pun berharap agar pemerintah segera membuat regulasi untuk memastikan koeksistensi antara media lama yang masih konvensional dengan media baru yang sudah berbasis digital untuk menciptakan iklim bisnis yang stabil. Dalam konteks ini, pemerintah, asosiasi, media, para penerbit, dan Dewan Pers perlu membuat regulasi tentang publisher right atau hak-hak terkait dengan karya jurnalistik yang diagregasi oleh platform digital. Platform digital harus bertanggung jawab atas konten-konten yang mereka sebarkan, serta mesti menjadi subjek hukum dalam kasus-kasus hoax. Peringatan Hari Pers Nasional tahun ini juga diisi dengan penanda tanganan beberapa Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman yang dilakukan secara simbolis di lokasi acara. Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan beberapa instansi yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo I, serta yang terakhir penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Astra Internasional. Sementara itu dari Istana, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada para insan pers. Presiden menganggap bahwa pers sangat berperan untuk menjaga optimisme dan harapan masyarakat di masa pandemi saat ini. Menanggapi pesan dari penanggung jawab Hari Pers Nasional 2021 tentang kepedulian pemerintah terhadap insan pers, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah selalu berusaha meringankan beban pelaku industri media dan pers melalui beberapa skema pembebasan pajak. Jokowi pun mengatakan bahwa awak media menjadi salah satu yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin tahap awal, mengingat risiko yang dihadapi para jurnalis sebagai salah satu garis depan pelayanan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI, yang saya hormati Ketua DPR RI,
yang saya hormati Ketua DPD RI, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat, yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta dan para gubernur yang hadir secara virtual, yang saya hormati Ketua Dewan Pers, yang saya hormati Ketua PBI, Bapak Atal Sembiring Depari, yang saya hormati para tokoh pers nasional dan rekan-rekan insan pers Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia dimanapun Bapak Ibu berada. Saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme serta menjaga harapan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan pers karena membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyadari insan pers juga menghadapi masa-masa sulit di era pandemi COVID sekarang ini. Kita semua tahu permasalahan kesehatan dan ekonomi membebani semua negara, termasuk negara kita, Indonesia. Saya tahu industri pers, sebagaimana sektor swasta yang lain, sedang menghadapi juga masalah perusahaannya, masalah keuangannya yang juga tidak mudah. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua PBI. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk meringankan beban industri media. PPh 21 bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya pajak dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku sampai Juni 2021. Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan. Juga untuk industri media dilakukan pengurangan PPh badan, kemudian pembebasan PPh 2 impor, dan percepatan restitusi dan insentif ini juga berlaku sampai Juni 2021. Insentif yang diberikan ke industri lain, ini juga diberikan kepada industri media termasuk pembebasan abonemen listrik. Keringanan dan bantuan yang diberikan pada industri media dan awak media tersebut memang tidak seberapa. Saya tahu, perlu saya sampaikan, beban fiskal pemerintah juga berada pada posisi yang sangat berat. Selain berat untuk menangani permasalahan kesehatan, juga berat dalam menggerakkan perekonomian tatkala sektor swasta mengalami perlambatan yang signifikan. Salah satu belanja besar yang dibelanjakan pemerintah adalah vaksin, untuk vaksinasi. Dan saat ini pemerintah sedang bekerja keras untuk memperoleh vaksin melalui vaksinasi. Saya yakin banyak awak media yang sudah ingin divaksin. Tadi saya sudah bisik-bisik ke Prof. Nuh, untuk awal nanti di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin. Ini termasuk pertama, nanti keluar dari Bio Farma 12 juta, kita berikan 5.000 untuk awak media. Dan kita sekarang ini sedang fokus untuk melakukan
vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, dan juga para pelayan masyarakat termasuk pedagang pasar yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Insan pers yang saya banggakan, saya juga menyadari bahwa industri media sedang terdesak dengan perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat. Saya setuju diperlukan konvergensi dan level playing field yang adil. Sebagian aspirasi ini telah ditampung dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini barusan terbit PP-nya, yaitu PP tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Namun demikian pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media. Saya akan perintahkan kepada menteri-menteri terkait dengan rancangan regulasi yang melindungi publisher right, agar manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dengan over the top, yaitu layanan melalui internet. Perlu saya sampaikan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang digitalisasi penyiaran dan ini perlu dioptimalkan oleh industri media. Saya juga telah memperoleh laporan bahwa telah terbit permen yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Aturan ini mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensional dengan platform digital. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. Jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa selama ini dan di masa yang akan datang. Mari kita bersama-sama membangun harapan, menyuarakan optimisme, dan kita ingin berhasil melakukan penanganan krisis kesehatan dengan penanganan krisis ekonomi dan juga ingin meraih banyak lompatan-lompatan kemajuan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian Hari Pers Nasional 2021 dilanjutkan dengan pembacaan doa. Doa dipanjatkan agar Indonesia selalu diberikan kekuatan, kesehatan, serta segera pulih dari pandemi COVID-19. Puncak acara Hari Pers Nasional 2021 dilakukan dengan penyerahan penghargaan. Yang pertama adalah anugerah kebudayaan yang diberikan kepada 10 kepala daerah. Daerah-daerah yang mendapatkan anugerah ini adalah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Kota Denpasar, Bali, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dan yang terakhir, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, dianugerahkan pula penghargaan pena emas yang diberikan langsung kepada Haji Sahbiri Nur. Sementara penghargaan utama Anugerah Adi Negoro yang merupakan penghargaan tertinggi di bidang pers diberikan dalam 6 kategori, yaitu media cetak, TV, radio, siber, foto, dan karikatur. Untuk kategori cetak, penghargaan diberikan kepada Devi Ernis mewakili tim dari majalah Tempo. Penghargaan untuk kategori siber diberikan kepada Jonathan Pandapotan Purba mewakili tim dari liputan6.com. Penghargaan kategori televisi diberikan kepada Rivo Fahlevi Akbarsyah mewakili tim dari Trans7. Untuk kategori radio, penghargaan diberikan kepada Muhammad Aulia Rahman dari RRI Banjarmasin. Penghargaan kategori foto diberikan kepada Toto Wijayanto dari Kompas. Dan yang terakhir, untuk kategori karikatur diberikan kepada Muhammad Saifuddin Ifut dari Indopos. Dalam Hari Pers Nasional tahun ini diberikan pula penghargaan medali emas kemerdekaan pers dari PWI kepada Doni Monardo selaku Kepala BNPB dan juga Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19. Sedangkan penghargaan terakhir yang diberikan adalah Press Card No. 1 atau PCNO. Penghargaan ini diberikan kepada Muhammad Baidarus dari PWI Jawa Barat, Syahdanur Abdul Manaf dari PWI DKI Jakarta, Okto Lampito dari PWI Yogyakarta, Dimam Abror Jurait dan Joko Tekuko dari PWI Jawa Timur, Mursyid Songsang dari PWI Jambi, Raja Isyam Iswar
Denny Kurnia, Jufra Irwan dari PWI Riau, serta yang terakhir Hairul Muslim. Rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2021 berlangsung lancar dan khidmat meski berlangsung di tengah pandemi. Sesuai dengan tema yang diusung, Bangkit dari Pandemi, Jakarta, gerbang pemulihan ekonomi dengan pers sebagai akselerator perubahan, diharapkan terjadi sinergi yang baik antara pers dan pemerintah dalam penanganan masalah pandemi COVID-19. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan perbincangan antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan insan pers dalam sinergi bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Peringatan Hari Pers Nasional 2021 kali ini mengambil tema Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dan Pers sebagai akselerator perubahan. Lalu bagaimana pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat sepak terjang dari insan pers selama 1 tahun masa pandemi ini, dan apa sebetulnya strategi pemulihan ekonomi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tengah ketidakpastian situasi. Nah, malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bersama saya pada malam hari ini. Sudah ada Bapak Sigit Wijatmoko, PLT Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam Pak Sigit. Selamat malam Mbak Nana. Dan juga ada Bapak Auri Jaya, Ketua Panitia Hari Pers Nasional 2021. Selamat malam Pak Auri. Selamat malam Mbak Nana. Oke, saya mau langsung ke Pak Sigit terlebih dahulu sebagai Sohibul Bait, penyelenggara dari Hari Pers Nasional untuk tahun ini di tengah pandemi. Pak Sigit, Pemprov DKI melihat sepak terjang insan pers selama 1 tahun ini seperti apa? Apakah sudah bisa menjadi watchdog begitu Pak dalam menyampaikan informasi-informasi kepada publik Pak? Ya, terima kasih Mbak Nana. Kita ketahui bersama bahwa pandemi ini menyentuh seluruh sektor kehidupan. Kalau kita melihat posisi dan peran pers di dalam pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat pada 3 fungsi utama dari pers itu sendiri. Yang pertama adalah mencerdaskan, yang kedua adalah mencerahkan, dan yang ketiga adalah mengawasi. Mencerdaskan dalam hal ini adalah bagaimana teman-teman insan pers memberikan edukasi dari mulai awal pengenalan tentang apa pandemi COVID-19 itu sendiri, kemudian apa langkah yang perlu dilakukan baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah. Kemudian pada fungsi mencerdaskan, kita bicara pers juga mencerahkan masyarakat dengan apa yang kita kenal dengan adaptasi kebiasaan baru. Ya, memberikan tips, memberikan tutorial itu dikerjakan oleh insan pers selama masa pandemi COVID-19. Peran yang terakhir adalah mengawasi. Tadi disampaikan tentang peran pers sebagai watchdog. Kita tahu bersama kebebasan pers yang saat ini diselenggarakan di Indonesia tidak menghilangkan fungsi dan kedudukan pers itu sendiri sebagai insan yang kritis dan tajam. Terlebih bagi kami pemerintah, tentu mendesain sebuah program, mendesain sebuah kegiatan sedemikian rupa memikirkan semua stakeholdernya. Sedemikian rupa kita merancang bisa segera komprehensif. Namun harus kita akui bahwa kehadiran pers dengan fungsi pengawasan yang tajam dan kritis, terkadang kita bisa mendapatkan feedback dari setiap kebijakan yang diambil atau setiap kebijakan yang ditetapkan, sisi-sisi yang dianggap masih belum solutif, masih belum dapat diterima. Hal ini sangat terasa utamanya saat pandemi COVID-19, aktivitas rekan-rekan pers, rekan-rekan media pada pemberitaan seputar COVID-19 di DKI Jakarta demikian tinggi. Meskipun interaksinya seringkali kita laksanakan secara virtual, tetapi tidak menghilangkan komunikasi yang efektif. Nyatanya 500 lebih
press release atau siaran pers yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibantu, ya, kemudian juga disebarluaskan kepada seluruh masyarakat di DKI Jakarta. Dan tentu ini linear dengan apa yang menjadi peran serta fungsi pers itu sendiri. Nah, saya mau ke Pak Aury. Tadi Pak Sigit sudah menjelaskan bahwa Pemprov DKI sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh insan pers selama 1 tahun ini, memberikan edukasi, tapi tetap juga mengkritik begitu ya, tetap memberikan pendidikan-pendidikan dan juga menyebarkan informasi. Tapi menurut Pak Aury sebagai perwakilan dari insan pers, apakah memang ada keterbatasan ruang dan juga gerak dari teman-teman pers untuk bisa menyampaikan informasi kepada publik di tengah masa pandemi ini, Pak Aury? Terima kasih Mbak Nana. Pertanyaan ini sebenarnya juga persoalan bagi kami sebenarnya di tengah pandemi, bahwa semua serba terbatas, iya. Semua bukan hanya informasinya tetapi juga ruang geraknya terbatas, iya. Karena dalam beberapa hal kita harus mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, bahwa menemui narasumber itu juga tidak mudah sekarang. Dan kalau dibilang narasumber dengan menggunakan elektronik teknologi, tetapi tidak semua narasumber bisa untuk wawancara atau apapun dengan teknologi. Jadi bahwa kita mengalami keterbatasan, iya, tetapi bahwa pemerintah sekarang, khususnya kalau kita bicara tentang COVID, sudah lebih terbuka, dan ada beberapa terutama Satgas BNPB dan Satgas Penanganan COVID juga sudah melakukan kerjasama dengan kami, sehingga informasinya lebih lengkap, lebih mudah didapat. Cuman informasi yang lain mungkin agak terganggu dan agak terbatas ruang geraknya, itu iya. Oke, Pak Aury, tapi sebetulnya kendalanya selain teknologi tadi yang dilakukan oleh para narasumber yang mungkin kesulitan begitu ya untuk diakses teman-teman pers, kendala dan juga tantangan bagi insan pers, Pak, di masa pandemi ini seperti apa sih, Pak? Ya, kendala karena kita tidak bisa bertatap muka. Sementara dalam undang-undang pers itu kan kalau ada masalah pers itu kan bukti elektronik itu tidak menjadi tidak diakui oleh pengadilan atau tidak diakui secara hukum. Ini akan menjadi kendala gitu loh kalau kita bicara kendala. Tetapi ya kondisinya seperti ini, saya kira harus mendapatkan pemakluman bersama lah. Oke, Pak Sigit, kedepannya ini strateginya Pemprov untuk bisa menggandeng insan pers bersama-sama, Pak. Karena kan ini pandemi kita belum jelas kapan selesainya, sementara di depan mata program vaksinasi nasional akan segera berjalan. Strategi dari Pemprov untuk menggandeng insan pers bersama-sama di tengah keterbatasan tadi yang disampaikan oleh Pak Sigit, Pak. Pak Aury. Iya, tadi Pak Aury juga menjelaskan tantangan kita tentu di tengah pandemi ini adalah yang pertama soal kesejahteraan insan pers itu sendiri. Tadi kalau disampaikan ini bagian dari semua yang dirasakan ya, hampir pada seluruh profesi tentu kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi. Yang kedua adalah bagaimana kita tetap memperhatikan keselamatan. Keselamatan teman-teman insan pers yang melakukan peliputan, termasuk juga keselamatan para sumber. Ya, karena kita menghadapi musuh yang tidak kentara, yaitu sebuah pandemi virus COVID-19. Tentu Pemprov DKI Jakarta menghargai dan menghormati serta memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh insan pers, karenanya konsep dialog yang kami kembangkan, baik itu konferensi pers secara virtual, kemudian juga daily brief rutin yang kita berikan, termasuk juga siaran-siaran pers yang dikembangkan baik oleh Pemprov maupun tim komunikasi pemerintah provinsi akan terus kita kerjakan. Termasuk peringatan Hari Pers Nasional ini menjadi bukti dan komitmen bahwa Pemprov DKI Jakarta senantiasa mendukung dan menghormati peran serta fungsi insan pers dalam bagian mencerdaskan, mencerahkan juga mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta.
Oke, Pak Auri, menjadi tuan rumah di penyelenggaraan Puncak Hari Pers Nasional menjadi salah satu komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung insan pers, tapi saran dan juga komitmen teman-teman insan pers seperti apa untuk Pemprov DKI, untuk pemerintah pusat, ke depannya di masa pandemi ini bersama-sama bergandengan tangan, Pak Auri? Saya kira benar sekali dari Pak Sigit bahwa menjadi tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 ini adalah bentuk dari kepedulian Pemprov DKI terhadap masa depan pers. Karena memang situasi menjadi ketuan rumah itu kita minta mendadak, dan saya juga harus berterima kasih dengan Pak Gubernur bahwa pada saat kita mengutarakan itu Pak Gubernur langsung setuju, dan ini memang harus kita akui, kita harus berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajarannya. Nah, seperti apa ke depannya, saya kira apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah cukup bagus, karena baik yang di pusat maupun yang di provinsi, karena selama ini BNPB dan Satgas Penanganan COVID juga sudah melakukan kerjasama dengan kami, PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Untuk penanganan Satgas COVID ini kita mengerahkan lebih dari 5.000 wartawan di seluruh Indonesia bekerja sama dengan BNPB dan Satgas COVID. Kemudian kita juga diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan vaksinasi. Oke, dan sesaat lagi kami akan membahas tentang bagaimana strategi pemulihan ekonomi ala Pemprov DKI Jakarta dan bagaimana insan pers bisa menjadi agen-agen informasi. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan kami masih akan melanjutkan perbincangan dengan dua narasumber di sini. Ada Pak Sigit Wijatmoko, PLT Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, dan Pak Auri Jaya, Ketua Panitia Hari Pers Nasional 2021. Ya, sebelum kita membahas soal strategi pemulihan ekonomi dari Pemprov DKI Jakarta, kita mau tanya dulu nih Pak, bahwa salah satu kunci untuk bisa memulihkan ekonomi adalah suksesnya program vaksinasi nasional. Nah, Pemprov DKI Jakarta ini kan ditarget cukup tinggi Pak untuk program vaksinasi di seluruh wilayah DKI. Nah, targetnya ataupun programnya ini seperti apa Pak, supaya kemudian masyarakat juga bisa tahu dan percaya begitu Pak dengan adanya program vaksinasi nasional? Iya, terima kasih Mbak Nana. Bicara soal vaksin adalah bagian dari peran pemerintah untuk 3T ya, tracing, kemudian testing dan treatment. Vaksinasi yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 adalah sebuah vaksin yang mungkin program vaksinasi paling kolosal ya, yang akan dikerjakan di Indonesia termasuk Jakarta. Terlebih Jakarta ini punya 15 sampai dengan 16 juta dosis vaksin COVID-19, di mana saat ini kami melalui Dinas Kesehatan Provinsi sudah punya tenaga vaksinator sekitar hampir mencapai 1.500 petugas. Dan tentu karena kebutuhan yang sedemikian besar, termasuk juga durasi waktu yang kita targetkan bisa sesingkat mungkin, maka peningkatan kompetensi dan pengembangan jumlah serta kapasitas petugas vaksinator menjadi prasyarat. Kita berharap tentu adanya pemberian penjelasan dari insan pers untuk memberikan informasi kaitan dengan program vaksinasi ini. Tantangan kita tentu masih pada berita-berita atau informasi hoax, informasi bohong seputar vaksin yang sudah barang pasti akan bisa mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Karenanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta di awal kita memberikan vaksin kepada segmen-segmen tidak hanya tenaga kesehatan, kemudian juga dari asosiasi profesi di bidang kesehatan. Kami juga mendorong para pejabat publik
kemudian juga tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kenapa ini diberikan di awal? Karena pada saat awal pandemi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah merilis sebuah survei kepada warga tentang dari mana warga memperoleh informasi terkait dengan COVID-19. Jawaban teratas yang pertama adalah dari tenaga kesehatan dan para pakar epidemiologi, kemudian yang kedua dari pejabat publik, dan yang ketiga adalah segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ini yang kita harapkan bisa menjadi pionir, sekaligus juga nanti dibantu dengan rekan-rekan insan pers untuk bisa memberikan informasi, karena sekali lagi bicara penanganan pandemi ini yang paling penting adalah memastikan komunikasinya berjalan baik. Seluruh informasi diberikan secara clear dan objektif sehingga menghindarkan berita bohong yang dapat mereduksi kepercayaan masyarakat. Oke, Pak Auri, tantangannya adalah membantah berita hoax yang beredar tentang vaksin. Itu harapan dari Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana kemudian insan pers bisa menjadi agen-agen informasi, Pak, untuk meluruskan berita-berita hoax tentang program vaksinasi nasional, Pak Auri? Oke, terima kasih. Ini memang menjadi tantangan kami, pers, bahwa menghadapi berita bohong atau hoax. Tapi kadang-kadang begini, saya kira memang perlu sinergi yang bagus antara pihak pemerintah dan juga pihak pers, karena kadang-kadang memang media sosial itu lebih cepat daripada media yang mainstream. Ini yang memang tidak mudah untuk menghadapi ini, perlu kebersamaan. Jadi mungkin komunikasi antara pemerintah dengan insan pers harus lebih intens dan tentu lebih masif, karena media sosial kondisinya lebih masif karena mereka tidak terbebani dengan kode etik, dia bebas, kebebasan yang luar biasa sehingga mereka sebebas-bebasnya. Jadi solusinya adalah kerjasama yang intens antara pers dan pemerintah dan juga tenaga kesehatan yang memberikan penjelasan yang lebih rinci, real, dan tentu kalau menggunakan influencer atau apa ya yang bisa menjadi, katakan kalau orang Jawa, panutan gitu. Jadi tidak kemudian seenaknya juga itu. Oke, itu tadi komitmen yang sudah disampaikan dari perwakilan insan pers, akan ada kerjasama dari insan pers dan juga pemerintah serta tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi-informasi yang kredibel, Pak, tentang program vaksinasi nasional. Nah, selain program vaksinasi nasional, sebetulnya yang menjadi tanda tanya besar apa, Pak? Strategi ataupun resep jitu dari Pemprov DKI Jakarta untuk memulihkan ekonomi, karena kan ini banyak yang bertanya-tanya secara DKI Jakarta adalah gerbang pusat ekonomi begitu ya. Apa strateginya, Pak, yang cepat, yang jitu begitu, Pak? Ya, tentu kalau kita bicara strategi pemulihan ekonomi tidak terlepas dari apa yang kita kerjakan sekarang. Jadi masyarakat punya kewajiban untuk membentuk pola kehidupan baru dengan istilah 3M. Kemudian juga pemerintah konsisten dan komitmen melaksanakan tugas dan perannya dengan fungsi 3T. Vaksin ini sebagaimana yang direncanakan adalah bagaimana kita bisa memberikan akselerasi membentuk yang namanya kekebalan komunal, ya. Karenanya sasaran vaksin ini juga sedang kita kembangkan. Ada diskusi yang intens saat ini antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan rekan-rekan terkait, khususnya Kementerian Kesehatan, bagaimana kebijakan terkait dengan pembatasan sosial berskala besar, di mana sejak awal sektor-sektor esensial tidak terkena atau bagian yang dikecualikan dari PSBB. Tentu kita ingin mendorong bahwa semua masyarakat mengambil peran dan tanggung jawabnya. Jadi kalau dilihat usaha apa yang akan dikerjakan oleh Pemprov adalah bagaimana kita menuntaskan dengan segera program vaksinasi ini sehingga ada herd immunity, ada kekebalan komunal, kekebalan kolektif yang tentu akan bisa mendorong percepatan roda ekonomi di DKI Jakarta tanpa harus merubah kebiasaan baru dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Dengan itu saya rasa dibantu dengan teman-teman Dewan Pers melalui komunikasi yang objektif,
yang kritis dan tajam, kami yakin program pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta bisa berjalan dengan cepat dan sukses. Oke, terakhir Pak Auri, saran dan juga masukannya dari insan pers kepada Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah agar penanganan pandemi dan juga program vaksinasi nasional serta pemulihan ekonomi bisa seiring sejalan, Pak. Ini bagaimana? Ya, tadi Pak Sigit sudah menjelaskan bahwa program vaksinasi diharapkan akan lebih memberikan kekebalan komunal, tapi saya kira bahwa pandemi ini menimbulkan krisis yang sangat global, artinya bahwa berbeda dengan krisis-krisis yang pernah kita alami, misalnya kita bandingkan dengan 1998 misalnya, ini berbeda. Kalau tahun 98 itu sektor real UKM masih bisa hidup, nah sekarang semuanya hampir mati. Jadi mungkin yang paling utama adalah bagaimana pemerintah menggerakkan sektor realnya, UKM-nya, itu supaya bergerak dari bawah kemudian ke atas. Karena kalau dari atas ke bawah rasanya sulit karena yang susah duluan itu orang bawah. Saya kira itu yang. Oke, jadi faktor UMKM itu menjadi faktor penting harus segera mendapatkan perhatian, baik dari Pemprov DKI Jakarta dan juga dari pemerintah pusat. Begitu ya Pak Sigit ya? Ya, ini akan linear juga. Kami juga menitik beratkan sentuhan sektor ekonomi pada level-level ekonomi mikro di bawah. Ya, ada beberapa program yang dikembangkan oleh Pemprov. Kita bicara soal katalog lokal, kemudian ada e-order di mana segmen yang disasar adalah usaha-usaha mikro dan UKM. Dan saya yakin dengan spirit ini kita bisa segera bangkit untuk kemudian bisa tinggal landas menuju ekonomi yang lebih stabil. Oke, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya malam hari ini. Demikian perbincangan kami dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga perwakilan wartawan Indonesia. Saya Rifana Pratiwi, selamat malam dan sampai jumpa.